Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alex Cerawan, perwakilan dari kelompok 3, ingin membahas tentang bahasa Indonesia yang berjudul pemakaian huruf kapital dan huruf miring dalam bahasa Indonesia. Berikut adalah nama kelompok dan NPM beserta penjelasan materinya. Berikut adalah penjelasan materinya yang akan disampaikan oleh teman-teman kami. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know A. Huruf abjad, vokal, konsonan, difton, gabungan huruf konsonan dan penggalan kata. 1. Huruf abjad. Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri dari huruf kapital A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. 2. Huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri dari A, I, U, E, O. 3. Huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Huruf gabungan konsonan. Gabungan huruf konsonan yang berupa KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. 5. Penggalan kata. Penggalan kata yang dikenal juga dengan istilah hyphenation adalah tanda horizontal kecil yang memisahkan dua atau lebih elemen dari sebuah kata yang terpecah atau tanda pemisah di akhir baris dari sebuah hasil cetak. Adanya pemanggilan kata, maka kualitas dari sebuah hasil cetakan secara etis dan teknis menjadi lebih baik. 6. Pemanggilan kata dasar. Pemanggilan kata dasar yang mengandung huruf konsonan dari lakukan sebelum huruf konsonan tersebut. B. Huruf kapital atau penjabaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI 2007 nomor 413 adalah huruf kapital merupakan huruf yang berukuran dan berbentuk khusus atau lebih besar daripada huruf biasa. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat. Huruf pertama ya nama diri seperti A, B, C, huruf besar. Fungsi huruf kapital yaitu sebagai berikut, yaitu 1. Menunjukkan nama orang atau gelar. 2. Digunakan sebagai huruf awal pada kalimat. 3. Menjelaskan sebuah nama etnis, bangsa, maupun bahasa. 4 yaitu sebagai huruf pertama yang biasanya digunakan untuk penulisan judul buku, majalah, artikel, dan lain sebagainya. 5 yaitu memperjelas singkatan nama, gelar, jabatan, atau pangkat seseorang. 6 sebagai bagian dari huruf pertama dalam penulisan nama daerah. 7 menegaskan penulisan bulan, tahun, hari, dan beberapa hari besar lainnya. 8 mengeraskan penulisan nama, tempat, dan instansi. 9 digunakan untuk sebagai penunjuk hubungan kekerabatan atau ungkapan lain yang digunakan dalam menyampai. 10 sebagai penjelasan sebutan gelar yang disertai dengan nama. 11 sebagai huruf awal dalam penulisan sebuah peristiwa bersejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Dwi Putra. Nah, di sini saya dapat bagian untuk menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan huruf kapital. Pengertian huruf kapital adalah huruf yang berukuran atau berbentuk lebih besar daripada huruf biasanya. Huruf kapital biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kalimat pertama di suatu kalimat. Huruf pertama dalam nama diri dan masih banyak aturan menurut PUBI. Pengertian huruf kapital juga dapat digunakan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan aturan atau kaidah yang tercantum dalam PUBI. Contoh huruf kapital seperti apa?
Sudah dijelaskan bahwa selain kaidah yang sudah disebutkan di atas, penggunaan huruf kapital semua menggunakan huruf non-kapital atau huruf kecil. Apa sih bedanya huruf kapital dengan huruf besar? Oke. Huruf besar sering disebut juga dengan huruf balok, yaitu yang mana memiliki pengertian dan berbeda dengan huruf kapital. Berikut ciri-ciri yang membedakan huruf kapital dan huruf besar. Huruf kapital biasanya diletakkan di awal kata, sedangkan untuk huruf besar atau huruf balok diletakkan satu kata secara keseluruhan, sehingga jika ada kata yang hurufnya pertama dicetak besar, maka namanya huruf kapital. Sebaliknya, jika huruf besar digunakan untuk menulis satu kata secara penuh, namanya huruf balok. Sementara huruf besar atau huruf balok ditulis menggunakan huruf besar keseluruhan. Sehingga dari kata awal sampai akhir kalimat tertulis menggunakan huruf besar. Huruf kapital dipakai di awal akronim dan hanya digunakan di huruf pertama pada akronim tersebut. Terakhir, huruf kapital tidak bisa ditulis di sembarang tempat karena umumnya hanya ditulis huruf pertama di setiap awal kata atau kata pertama suatu kalimat. Sementara huruf balok bisa digunakan di mana saja dan bisa menggunakan huruf besar atau huruf balok dalam suatu kata bahkan suatu kalimat utuh. Huruf miring. 1. Pengertian huruf miring. Huruf yang tercetak miring dalam terminologi tipografi disebut italik. Huruf italik ini biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata atau menunjukkan istilah kata bahasa asing. Huruf miring pada umumnya dipakai pada pengutipan judul atau nama koran. Baiklah, yang kedua, cara menggunakan huruf miring. A. Penulisan huruf miring pada buku, majalah, dan surat kabar. Huruf miring dalam cetakan yang dikutip dalam tulisan. Misalnya, Bahasa dan Sastra, buku Negara Kertagama, karangan Prapanca. Yang B. Huruf miring untuk mengkhususkan huruf-huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf atau bagian kata-kata, kelompok kata. Misalnya, dia bukan menipu, tetapi ditipu. Yang C. Huruf miring untuk penulisan nama ilmiah. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama ilmiah atau ungkapan asing, kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Misalnya, nama buah manggis ialah Carcinia mangostama. Baiklah, yang ketiga, definisi huruf miring. Yang A. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Yang B. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata-kata, atau kelompok kata. Yang C. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing, kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Baiklah, selanjutnya yang keempat, pemakaian huruf miring. A. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan. Yang B. Huruf miring juga dipakai untuk menuliskan kata, bahasa asing, atau bahasa daerah. Jadi bukan dengan tanda petik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.